Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang koperasi simpan pinjam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Salma Haura Safia, dengan nomor NIM 1119031. Kemudian ada teman-teman saya, Hilda Wulan Sujiatri, Salma Ratnadila, Suci Amalia Ainunisa, Lia Amalia Tusolihah, dan Dani Prasetyo. Latar belakang. Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang bersumber terbuka, menggunakan konsep MVC atau Model View Controller. Laravel berada di bawah lisensi MIT dengan menggunakan GitHub sebagai tempat berbagi kode. PHP menjadi bahasa pemrograman yang sangat dinamis, tapi semenjak adanya Laravel, dia menjadi lebih powerful, cepat, aman, dan simple. Setiap rilis versi terbaru, Laravel selalu memunculkan teknologi baru di antara framework PHP lainnya. Laravel mengubah pengembangan website menjadi lebih elegan, ekspresif, dan menyenangkan, sesuai dengan jargonnya, The PHP Framework for Web Artisan. Selain itu, Laravel juga mempermudah proses pengembangan website dengan bantuan beberapa fitur unggulan seperti template engine, routing, dan modularity. Nah, selanjutnya struktur navigasi program. Struktur navigasi adalah alur yang digunakan dalam aplikasi yang akan dibuat. Struktur navigasi dalam situs web atau aplikasi melibatkan sistem navigasi dan desain interface situs web atau aplikasi tersebut. Navigasi akan mempermudah ketika menjelajah suatu web. Struktur navigasi dapat juga diartikan sebagai suatu alur yang berstruktur dari suatu program yang merupakan sebuah rancangan hubungan dan rantai kerja dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu mengorganisasikan seluruh elemen pembuatan website ataupun aplikasi. Jenis struktur navigasi program itu ada 4. Yang pertama ada linear. Struktur navigasi linear merupakan struktur yang hanya memiliki satu rangkaian yang berurutan. Struktur ini menampilkan satu persatu rangkaian cerita secara berurutan. Ada 4 macam bentuk dasar navigasi, yaitu linear, non-linear, campuran, dan lain-lain. Dan untuk proyek kami menggunakan struktur navigasi linear. Jadi dimulai dari login user, lanjut ke logout, di mana logout ini bisa dilakukan oleh pegawai, dan pegawai dapat menginput data simpanan, data pinjaman, buku besar, dan yang terakhir pegawai melakukan proses laporan per periodenya. Yang kedua ada hierarki. Struktur navigasi hierarki disebut juga dengan struktur navigasi bercabang. Struktur navigasi hierarki merupakan struktur yang menggunakan percabangan untuk menampilkan data atau gambar pada layer dengan kriteria tertentu. Tampilan pada menu utama disebut master page. Halaman master page mempunyai percabangan yang disebut slave page atau halaman pendukung, dan jika dipilih akan menjadi halaman kedua dan seterusnya. Yang ketiga ada non-linear. Struktur non-linear atau disebut juga struktur navigasi tidak berurut merupakan pengembangan dari struktur navigasi linear, tetapi pada struktur ini dapat juga untuk membuat percabangan. Percabangan pada struktur non-linear berbeda dengan percabangan pada struktur hierarki. Pada struktur ini, semua kedudukan page sama, tidak ada istilah master atau slave page. Yang keempat ada campuran. Struktur navigasi campuran atau komposit merupakan struktur yang menggabungkan beberapa struktur lain dan disebut juga struktur navigasi bebas. Pengguna diharapkan dapat melakukan navigasi dengan bebas atau secara non-linear, tetapi terkadang dibatasi presentasi linear film atau informasi penting dan atau pada data yang paling terorganisasi secara logis pada suatu hierarki. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Lia Amalia Tusolihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Amalia Tusolihah dengan NIM 111905999. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD dan LRS, yang dimana kumpulan dari beberapa atribut atau file suatu hubungan yang terjalin di antara beberapa entitas
notasi yang memberikan informasi mengenai jenis, entitas, dan juga relasinya. Nah, di sini ada ERD dan LRS-nya, yang dimana di sini ada file-filenya, yaitu ada pegawai, lalu ada data anggota, ada pinjaman, dan ada simpanan. Dan ini untuk file-filenya seperti ini. Nah, untuk LRS-nya ini berupa tabel, yaitu ada file ID, ada file pegawai dengan isi ID, nama pegawai, alamat, dan nomor telepon. Dan untuk data anggota, pinjaman, simpanannya seperti ini. Lanjut, di sini kita akan membuat tabel data program, yaitu yang pertama ada data pegawai. Untuk filenya itu ada ID, nama pegawai, alamat, dan nomor telepon. Dan untuk data anggotanya, filenya ada ID, nomor KTP, alamat, nomor telepon, dan tanggal masuk. Untuk simpanannya, itu ada file ID, nomor simpan, tanggal simpan, saldo awal, dan saldo akhir. Untuk simpanan detailnya, itu ada file ID simpanan, ID anggota, dan nilai detailnya. Untuk pinjaman, di sini ada ID, ada nomor pinjaman, tanggal pinjaman, besar pinjaman, dan juga bunga. Nah, di sini kita langsung saja membuat migration-nya dan model tabel pada terminal CMD. Nah, pertama-tama kita buka saja terminal CMD-nya, yaitu seperti ini. Dan di sini kita langsung buka saja tempat penyimpanannya, yaitu di project SIA di sini. Lalu kita memasukkan perintah, karena kita membuat, jadi kita memasukkan perintah PHP artisan make -2 model data pegawai. Nah, jika sudah sukses, itu artinya perintahnya sudah berhasil dibuat. Sama untuk data anggota, data simpanan, simpanan detail, dan untuk pinjamannya juga menggunakan perintah PHP artisan make model, karena kita akan membuat. Nah, di sini selanjutnya memasukkan perintah PHP artisan migrate, maka akan tampilannya seperti ini. Ini gambaran dari pembuatan project pembuatan migration. Jika sesuai tampilannya seperti ini, itu hasilnya sudah sesuai ya, sudah berhasil. Lalu selanjutnya memasukkan perintah PHP artisan make model buku besar untuk membuat migration buku besarnya. Kalau sudah sukses, itu artinya sudah berhasil dibuat. Nah, untuk lalu dimasukkan lagi perintah PHP artisan migrate. Nah, ini juga sudah berhasil. Lalu kita buka PHP My Admin-nya, kita dicek project SIA-nya, file project SIA-nya. Lalu jika sudah masuk file-file yang tadi kita buat di terminal, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang kedua ada membuat controller pegawai dengan memasukkan perintah PHP artisan make controller pegawai controller resource. Jika sudah sukses, itu artinya sudah berhasil dibuat. Nah, untuk hasil dari listing pegawai controller PHP, nah, akan tampilan seperti ini pada halaman Google atau formnya. Di sini seperti ini Laravel. Nah, di sini juga ini akan tampilannya seperti ini, data-data yang data tabel yang sudah kami buat tadi di PHP My Admin dan terminalnya ini masuk seperti ini. Ada data simpanan, pinjaman, anggota, dan lain-lainnya. Lalu di sini kita akan membuat data pegawainya, yaitu dengan klik saja yang di sini data pegawai, maka akan tampil notifikasi seperti ini. Kita klik OK saja. Lalu kita akan tampilan seperti ini. Ada nama pegawai, alamat, nomor telepon. Nah, kita langsung saja untuk menambahkan data pegawainya, yaitu dengan klik nih yang di sini yang warna biru tambah. Maka akan tampilannya seperti ini, yaitu input data pegawai. Kita masukkan saja untuk nama pegawainya, misalnya Maman. Untuk alamatnya di Cibanteng dan nomor teleponnya sekian. Langsung saja di-update, diklik update. Nah, untuk tampilannya seperti ini setelah di-update, yaitu nama pegawainya Maman, alamat di Cibinong, nomor teleponnya sekian. Nah, di sini kita akan menghapus datanya. Klik saja ini yang warna merah, dihapus.
ingin menghapus data, notifikasinya seperti ini. Jika akan menghapusnya, klik OK, jika tidak, di cancel saja. Nah, yang keempat, ada membuat controller anggota. Dengan memasukkan perintah pada terminalnya php artisan make controller anggota controller resource. Nah, ini hasil dari listing anggota controller.php. Nah, ini kita klik saja untuk untuk pindah ke data anggota. Maka akan tampilan notifikasi seperti ini, diklik saja OK. Dan tampilannya akan seperti ini. Data anggota, kita klik saja tambah karena akan membuat data anggota. Nah, menambahkan data anggotanya seperti ini, nomor KTP-nya sekian, nama lengkapnya misalnya Hilda Wulan, alamatnya Kota Bogor, dan nomor teleponnya untuk tanggal masuknya juga diisi. Lalu disimpan. Nah, ini hasil dari penginputan data anggota. Nah, lalu untuk menghapus data anggota yang tadi kita buat, itu klik saja ini yang warna merah, hapus, diklik, lalu akan notifikasi seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini, yakin ingin menghapus data. Jika akan menghapus, klik OK, jika tidak, di cancel saja. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Prasetyo, Senin 11/19/0848. Membuat controller simpanan. Projectia lebih dari PHP spasi artisan make sama dengan controller spasi simpanan controller strip 2 kali resource, enter. Kemudian kita tunggu sampai keluar controller created successfully. Hasil dari listing simpanan controller PHP bisa dilihat di sini. Langsung klik OK, maka akan keluar seperti ini. Berikut datanya. Kemudian untuk menambahkan data simpanan, kita langsung saja klik data simpanan. Kemudian kita masukkan nomor simpanan, nomor simpan, tanggal, saldo awal, saldo akhir. Kemudian kita klik simpan. Nah, untuk menghapus data simpanan, kita langsung milih yang ini. Langsung klik OK. Untuk mengklik detail seperti ini. Berikut yang sudah ada di data. Membuat data controller pinjaman. PHP artisan make sama dengan controller spasi pinjaman controller spasi resource. 9. Hasil listing dari pinjaman controller PHP. Ya, di sini bisa dilihat. Kita klik data pinjaman, kemudian klik OK. Berikut datanya. Di sini untuk menambahkan data pinjaman, kita bisa masukkan nomor pinjam, besar pinjaman, bunga pinjaman, kemudian simpan. Untuk membuat kontrol buku besar, di sini kita bisa memilih aplikasi buku besar. Kita isi sesuai data, kemudian klik OK. Nah, seperti inilah. Sebelas, membuat laporan di command prompt. Ya, di sini kita bisa langkah-langkahnya adalah kita memasukkan SAMP garis miring htdocs garis miring projectia. Kemudian projectia lebih dari composer require dari IVDH garis miring laravel strip dom pdf. Kemudian kita klik enter. Kita tunggu sampai keluar tulisan package manifest general successfully. Selanjutnya membuat kontrol laporan. Kita klik C sama dengan SAMP htdocs projectia lebih dari PHP strip artisan make sama dengan controller laporan controller. Kemudian klik enter. Kita tunggu sampai keluar controller created successfully. 12. Hasil dari listing laporan controller PHP. Ya, seperti inilah yang berikut yang ada di data.
Demikian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang listening program. Yang pertama itu ada membuat migration pegawai. Di sini ada perintahnya. Class create pegawai table. Dan di sini isi-isi dari table pegawai itu ada nama pegawai, alamat, dan nomor telepon. Untuk perintah kedua, membuat migration anggota. Di sini ada perintahnya juga. Class create anggota table, dan di dalam tabel ini isinya yaitu no KTP, nama, alamat, no telepon, dan tanggal masuk. Di skema ini drop exit anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ratnadila dengan NIM 111900521. Di sini saya akan mendemokan hasil proyek kami, yaitu koperasi simpan pinjam dengan framework Laravel. Nah, di sini pertama-tama kita akan membuat migration tabel pegawai. Nah, kita ubah di bagian public function up dan public function down. Nah, setelah diubah, kita atur modelnya, buat modelnya, yaitu di provider pegawai PHP. Nah, di sini kita akan mengubah protected tabelnya. Nah, setelah sudah, kita langsung migrate di terminal. Nah, setelah berhasil di migrate, kita bikin controllernya, yaitu pegawai controller. Setelah sudah selesai, kita buka controllernya, yaitu di http controller di pegawai controller. Nah, di sini ada kode-kode script controller. Nah, yang pertama kita buat folder view bernama pegawai. View di research, view kita buka pegawai. Nah, kita pertama bikin pegawai blade PHP. Nah, ini isi codingannya, kita isi. Ada data pegawai tambah. Setelah itu kita atur di pegawai controller di bagian public function index sini. Nah, yang ini. Setelah itu kita atur rootnya di sini, pegawai controller research. Nah, setelah itu kita running. Jangan lupa kita ketik PHP artisan serve. Jika sudah start, kita langsung refresh. Kita pilih data pegawai. Nah, ini dia tampilan awalnya. Nah, jika kita belum menambahkan di create-nya, controller create-nya, kita tidak akan bisa menambahkan. Jadi kita harus buat codingannya dulu. Buat view
input blade PHP. Nah, ini dia codingannya. Kini root pegawai store ini untuk memanggil inputan tersebut. Ini untuk klik simpan. Nah, lalu kita masukkan lagi kode scriptnya di controllernya di bagian create. Nih, return view pegawai input. Nah, setelah itu coba kita jalankan. Kita klik tambah. Nah, ini sudah ya, bisa jalan, webnya udah jalan. Nah, kita belum bisa langsung menyimpannya, kita harus atur lagi. Buat di public function store-nya kita buat dulu, kita panggil password saya pegawai itu untuk menyimpan nantinya. Nah, setelah sudah diatur di store-nya, jangan lupa klik simpan. Kita balik lagi, kita masukkan input datanya, nama lengkap, Nadila, alamat Bogor, nomor telepon 796. Nah, kita klik simpan. Nah, dia sudah masuk datanya tuh. Di sini sudah masuk. Nah, kita akan mengklik edit, ada aksi edit di sini. Kita harus buat blade-nya dulu atau view-nya dulu, yaitu di sini edit blade PHP. Nah, dia rootnya itu manggil pegawai jadi update ID. Nah, kita atur ininya, lalu kita atur di pegawai controllernya di bagian public function edit. Nah, ditambahkan kodenya. Nah, setelah itu jangan lupa kita atur juga di update-nya ini. Nah, rootnya itu manggil pegawai indeks ke tampilan indeks yang awal. Nah, ini kita coba di webnya, kita klik edit. Nah, bisa dia. Kita akan mengubah yang alamat. Nah, karena sudah diatur update-nya, kita coba update. Nah, sudah berubah alamatnya jadi Cibanteng, Bogor. Nah, kita akan coba aksi hapus. Kita juga tambahkan kode di public function destroy dengan ini. Nah, setelah itu jangan lupa atur rootnya di web PHP dengan root get pegawai hapus ID pegawai controller at destroy. Kode untuk hapus itu jangan lupa pakai at destroy. Kita coba, kita hapus. Yakin ingin menghapus data, klik OK. Data sudah terhapus ya? Tidak ada. Selanjutnya kita akan membuat migration dari tabel anggota. Nah, kita buat migrationnya dulu. Setelah itu muncul di studio code-nya. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita ubah skemanya.
dan public function down-nya kita ubah, lalu kita buat model di anggota PHP-nya. Ada ID, nomor KTP, nama, alamat, nomor telepon, tanggal masuk, jumlah DB, dan jumlah CR. Nah, setelah itu kita migrate menggunakan terminal, yaitu dengan kode PHP artisan migrate. Setelah selesai, kita langsung membuat controller di terminalnya dengan PHP artisan make controller, anggota controller, strip resource. Nah, setelah itu keluar controllernya. Ini setelah selesai. Nah, di sini kita akan membuat view baru di folder baru, yaitu dengan nama anggota, folder anggota. Nah, di sini kita buat yang pertama anggota blade PHP-nya. Nah, di sini kita akan masukkan data anggota, root-nya manggil anggota create, dan masukkan with no KTP, nama, alamat, nomor telepon. Nah, setelah itu atur di public function index-nya as anggota sama dengan return view-nya anggota dot anggota memanggil. Kita langsung saja buka web browser data anggota. Nah, di sini tampilannya udah keluar ya. Kita tambah scriptnya untuk menambahkan data anggota tersebut. Kita buat view-nya yaitu input blade PHP. Nah, di sini input data anggota, nomor KTP, nama lengkap, alamat, nomor telepon, tanggal masuk. Nah, langsung saja kita tambahkan kode di bagian create-nya, return view anggota.input. Input itu dari view-nya anggota tabelnya. Langsung saja kita tambah, atau enggak langsung saja kita buat public function store-nya dengan kode save anggota new pp anggota. Nah, ini kita langsung saja tambah, langsung saja kita tambahkan, kita input nama lengkap, lalu karena sudah buat kode di controllernya di store, kita bisa langsung menyimpannya. Nah, sudah masuk dengan no KTP Bogor 11. Nah, kita akan klik edit. Kita tambahkan dulu membuat view edit blade PHP. Nah, ini input data anggota, edit, lalu kita ubah di controllernya bagian public function editnya, langsung kita buat public function update dengan memanggil root anggota.index.
Nah, kita langsung saja buat public function destroy-nya. Kita atur root-nya di web rootget anggota hapus anggota controller at destroy. Kita langsung kita edit. Nah, matnya kita edit jadi tengah masuknya kita update. Nah, sudah terupdate, alamatnya berubah. Lalu kita akan menghapus data. Oke. Nah, sudah terhapus. Dan lanjut yang ketiga itu menambahkan kode pada migration untuk simpanan. Sama seperti tadi perintahnya itu ada create simpanan table. Di tabel ini juga berisi nom simpan, tanggal simpan, saldo awal dan saldo akhir. Di skema drop exit ini ada simpanan. Dan yang keempat ini menambahkan kode pada migration pinjaman, create pinjaman table. Di dalam tabel ini ada nom pinjaman, tanggal pinjam, besar pinjam, dan bunga pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Wulan Sujiatri dengan NIM 111190935. Di sini saya akan mendemokan untuk data simpanan dimulai dari pembuatan migration. Ini saya akan ke notepad-nya. Lalu di migration simpanan kita buat tabel dengan nama simpanan yang fieldnya isinya adalah nomor simpanan, tanggal simpanan, saldo awal, dan saldo akhir. Di mana nomor simpanan menggunakan tipe data string, tanggal simpan itu date, saldo awal itu double, dan saldo akhir itu double. Agar tabel tidak berubah, maka kita di model simpanan menggunakan protected table simpanan dan protected field label, ID, nomor simpanan, tanggal simpan, saldo awal, dan saldo akhir. Selanjutnya untuk detail migration di detail, di sini nama tabelnya adalah simpan underscore date, dimana nanti di sini foreign key-nya diambil dari ID simpan dan ID anggota yang disingkat ID AGT. Lalu ada nil DB atau nilai debitnya dengan tipe data double. Saya akan mendemokan simpanan controller yang sebelumnya sudah dibuat di command prompt dengan nama simpanan controller. Untuk membuat halaman dari simpanan, data simpanan ini kita buat view baru dengan nama simpanan.blade.php dengan kode seperti ini. Untuk judul data simpanan, di sini fieldnya juga ada nama simpan, tanggal simpan, saldo awal, saldo akhir, di mana ini sesuai dengan migration yang tadi kita buat. Jika sudah, kodenya ditulis seperti ini, kita panggil di public function index dengan kode seperti ini. Jika sudah, kita klik save, lalu kita ke web Laravel-nya. Setelah itu kita klik data simpanan. Nah, ini adalah data awal, data simpanan di halaman awalnya. Untuk menambahkan data simpanan, kita terlebih dahulu membuat view baru dengan nama input.blade.php dengan kode seperti ini. Ada nomor simpan, tanggal simpan, saldo awal, dan saldo akhir, dimana nanti saldo akhir ini menjadi jumlah simpanan. Nanti jumlah simpanan ini adalah saldo awal ditambah dengan saldo akhir. Sini juga ada function sum dengan result. Jika sudah,
Jika sudah ditulis seperti ini, kita ke simpanan kontrol untuk dipanggil. Di public function create. Di sini panggilannya ke app anggota dengan awalan dengan S karena kita simpanan, jadi diawali dengan S di nomor simpannya. Dan untuk menyimpan data yang ingin kita buat, itu kita tambahkan kode di public function store. Di sini ada menyimpan data ke tabel simpanan, ada menyimpan data ke tabel buku besar, ada menyimpan data ke tabel kas keluar, menyimpan data ke tabel simpanan det. Nah, di sini ID simpan, get ID simpan, ID AGT, itu juga ada nil. Dimana nil ini adalah nilai debit dari simpanannya. Jika sudah, jangan lupa kita tambahkan kode pada sini, pada web.php dengan perintah root resource garing simpanan terus koma kutip simpanan controller. Jika sudah, kita save semua, lalu kita coba. Ini kita klik tambah. Kita sudah klik tambah, lalu tanggal 15 Desember. Saldo awal kita masukkan Rp300.000. Untuk saldo akhir kita masukkan Rp350. Maka kita klik simpan. Ini tersimpan ya. Untuk S001 tanggal 15 bulan 12 tahun 2020, saldo awal dan saldo akhirnya segini. Dan untuk melihat detail, kita tambahkan view baru dengan nama detail.blade.php. Di sini saldo akhir dengan variabel simpanan ke saldo akhir. Dari awal, nomor simpan, tanggal simpan, saldo awal, saldo akhir, agar dia muncul sesuai dengan apa yang kita input tadi. Dengan kode seperti ini. Jika sudah, kita tambahkan pada simpanan controller di public function show dengan kode variabel simpan garing app garing simpanan -2 find of fail variabel detail db select, dimana nanti memilih dari tabel anggota nama, anggota tanggal masuk, simpanan detail. Dari simpanan detail itu diambil dari nilai debit from simpanan underscore det anggota where anggota.id simpanan underscore det .id AGT dan simpanan ini return view simpanan .detail. Jika sudah, kita save. Sudah kita save, lalu kita ke sini, lalu kita klik detail. Dan di sini akan muncul data-data yang tadi kita input. Jika sudah, kita klik kembali. Selanjutnya untuk data pinjaman, saya akan mendemokan mulai dari migrationnya. Kita buka Notepad terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat migration dari tabel pinjaman dengan nama tabel pinjaman, lalu di dalamnya ada nama pinjam, tanggal pinjam, besar pinjam, dan bunga, di mana nama pinjam ini
tipe datanya adalah string, tanggal pinjam itu date, besar pinjam adalah double, dan bunga adalah double. Agar nama tabel tidak berubah, maka kita harus protected tabel dan protected label dari ID, nama pinjam, tanggal pinjam, besar pinjam, dan bunga. Setelah itu untuk migration dari pinjaman detail, di sini juga sudah diberi nama pinjaman underscore date dengan foreign key dari ID pinjam, foreign key dari ID AGT, dan tipe data double untuk nil CR, di mana nil CR ini adalah nilai kredit untuk pinjaman. Untuk protectednya kita ke model pinjaman debt untuk protected table dan protected label. Selanjutnya kita akan buat pinjaman controller. Di sini saya udah membuat pinjaman controller dengan menggunakan command prompt. Di sini selanjutnya untuk membuat halaman dari data pinjaman. Di sini kita buat view baru dengan nama pinjaman.blade.php. Sama perintahnya seperti yang simpanan sebelumnya. Di sini nama tabelnya ada nomor pinjaman, tanggal pinjaman, besar pinjaman, bunga pinjaman, dan aksi. Jika sudah dibuat seperti ini, kita panggil di pinjaman controller di public function index dengan kode seperti ini. Jika sudah, kita klik save, lalu kita buka web Laravel-nya, kita klik data pinjaman. Di sini adalah halaman awal dari data pinjaman. Untuk menambahkan data pinjaman, maka kita buat view baru dengan nama input.blade.php dengan kode seperti ini. Di sini kita ada tabel nama pinjam, tanggal pinjam, besar pinjaman, bunga pinjaman, dimana nanti ini juga ada total pinjam, dimana total pinjam ini adalah jumlah dari besar pinjaman dan bunga pinjaman. Sini juga ada function sum, dimana teks 1 adalah besar pinjam dan teks 2 adalah bunga, dan result-nya itu adalah besar pinjam ditambah dengan bunga, itu adalah total dari total pinjaman. Jika sudah memasukkan kodenya, kita panggil di pinjaman controller di public function create. Sama seperti tadi, tapi di sini awalnya adalah menggunakan huruf P karena pinjaman. Jika sudah membuat kode seperti ini, untuk menyimpan data yang ingin kita buat tadi, maka kita tambahkan kode pada public function store. Ini ada menyimpan data ke tabel simpanan, menyimpan data ke tabel buku besar, dan menyimpan data ke tabel pinjaman underscore date. Dimana di sini ID pinjam ada ID AGT, ada nil, dimana nil ini sesuai dengan migration yang tadi kita buat, itu nilnya adalah nil CR atau nil kredit. Jika sudah, kita klik save, lalu kita ke web Laravel-nya, kita klik tambah. Sini P-nya P1, tanggalnya tanggal 15, besar pinjaman kita masukkan 300.
Untuk bunganya kita masukkan 30.000 karena 10%. Ini masih perhitungan manual, jadi kita masukkan saja bunganya 30.000. Total pinjam menjadi 330.000. Kita klik simpan. Akan muncul data yang tadi kita masukkan. Untuk melihat detail, kita buat terlebih dahulu view untuk detail.blade.php dengan kode seperti ini. Ada nomor pinjam, tanggal simpan, besar pinjam, bunga pinjam, dan total pinjam yang diambil dari data yang tadi kita input. Sama seperti tadi, jika sudah, kita ke pinjaman controller untuk dipanggil. Kita isi di public function show. Di sini. Show detail. Jika sudah kita save, kita klik detail. Nah, di sini akan muncul 12 sama 15. Jika sudah, kita klik kembali. Selanjutnya saya akan mendemokan pembuatan buku besar dimulai dari migration buku besar. Di sini untuk buku besar isi tabelnya ada not transaksi dengan tipe data string, tanggal transaksi dengan tipe data date, GMLDB atau jumlah debit itu tipe datanya adalah double, dan GMLCR adalah itu jumlah dari kredit, tipe datanya adalah double. Selanjutnya untuk protected tabel, kita ke model buku besar, protected tabel, dan protected label ID, not tran, tanggal tran, GMLDB, dan GMLCR. Selanjutnya kita buat buku besar controller. Buku besar controller di mana ini kita buat terlebih dahulu halaman buku besarnya dengan membuat view baru nama buku besar.blade.php. Kodenya seperti ini dengan judul data buku besar, di mana nanti isinya adalah ada nomor transaksi, ada tanggal transaksi, ada debit, dan ada kreditnya. Jika sudah, kita masukkan kode ini, kita panggil di buku besar controller bagian public function index dengan perintah seperti ini. Jika sudah, kita save. Lalu jangan lupa kita ke web PHP di buku besar dengan perintah root resource garing buku besar kutip buku besar controller. Jika sudah, kita save, kita ke web Laravel. Kita klik buku besar. Nah, di sini sudah muncul data yang tadi kita buat. Ada P1 itu di kredit sebesar 330, dan di simpanan itu di debit ada 350.000. Selanjutnya di sini kita akan membuat laporan dengan hasil transaksi yang kita dapatkan. Di sini kita pertama membuat dengan menginstal Composer Require Verified-nya. Nah, ini tampilan jika sudah selesai menginstal. Setelah itu kita membuat kontrol laporan dengan kode PHP Artisan Make Controller laporan controller. Nah, ini sudah sukses. Nah, di sini kita membuat laporannya. Jangan lupa kita tambahkan kode use PDF
dan use db. Nah, untuk nanti memanggil jadi PDF laporan ini. Nah, ini scriptnya. Setelah itu kita buat laporan Blade PHP view-nya ini dengan kode ini. Nah, ini. Nah, sudah. Lalu kita buat view buku besar underscore PDF Blade PHP di view folder view buku besar. Nah, ini listingnya, simpan pinjam, SPBB, Notran. Nah, kita langsung saja jalankan di web browsernya. Nah, kita refresh. Akan membuat laporan transaksi buku besar. Nah, di sini ada pilih periode laporan, tanggal awal, tanggal akhir. Nah, jika kita memilih per periode, berarti kita menggunakan aksi tanggal awal dan tanggal akhir. Jika tidak menggunakan per periode, yaitu semua, ini abaikan saja karena kita akan mencetak semua transaksi di tanggal berapa saja. Yaitu kita klik cetak. Karena kita udah membuat view laporan Blade, view buku besar PDF-nya, kita akan coba ke PDF. Nah, sudah ya. Ini PDF laporan buku besar Koperasi Simpan Pinjam. Nih, ada nomor 1, transaksinya S0001, pada tanggal 14 Desember 2020. Nah, ini debitnya, kreditnya sudah masuk. Nah, setelah itu kita akan membuat navigasi yang ada di sini. Nah, yaitu dengan mengubah di bagian view layout. Nah, di bagian line 43, di baris 43 sampai 79. Nah, ini agar berfungsi saat kita klik langsung ke halaman data pegawai, data anggota, data simpanan, data pinjaman, buku besar, laporan, dan lain sebagainya. Nah, dengan kode href root pegawai index one click kelas nih. Jadi agar bisa diklik langsung tanpa perlu mengetik di bagian sini. Nah, sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata dalam penyampaian, dalam perkataan saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.